Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, apa kabar Ananda sekalian? Baik, Ibu. Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta untuk Ketua Kelas Hoirudin untuk memimpin doa. Silahkan Anda. Baik Ibu, kepada teman-teman sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Hoirudin. Semoga doa yang dipanjatkan membuat kita bisa menjalani pembelajaran hari ini dengan bermanfaat ya. Oke, semuanya hadir di room ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kita cek semangatnya dulu ya. Kita cek semangat dulu ya. Kalau Ibu katakan salam biologi, semuanya menjawab biologi dekat, biologi menyenangkan, biologi mantap. Oke? Dekat, menyenangkan, mantap ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Salam biologi. Biologi dekat, biologi menyenangkan, biologi mantap. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, kita masuk pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai zat-zat makanan ya dan menu sehat. Nah, masih ingatkah Ananda sekalian menu sehat itu apa sih? Kayak apa? Gitu. Ada yang bersedia memberikan komentar? Silahkan Nisa. Masuk saya. Silahkan Nisa, satu-satu ya sayang ya. Silahkan Nisa. Menurut saya Bu, dia mengandung ini ada unsur karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya Bu. Oke, Alfia mengangkat tangan. Silahkan sayang. Menurut saya yang namanya menu sehat itu adalah menu yang mengandung gizi, Ibu. Oke, menu yang bergizi. Bergizi itu enggak perlu mahal. Ya, enggak perlu mahal. Oke, Siti Korea, silahkan Anda. Makanan yang sehat itu makanan yang enak, Bu. Oh, enak, betul. Karena kalau enggak dimakan ya. Enggak semangat kita makan. Oke, benar sekali. Oke, tahan dulu. Nah, kalau menu-menu sehat tadi itu enggak perlu mahal, kata Ibu ya. Jadi jangan habis belajar pulang ke rumah minta Ibu suruh beli siapin yang ayam dan segala macam, itu enggak perlu ya. Tapi memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Bisa nasi, sayur bayam, tempe itu cukup ya. Oke, menu sehat yang mau dimakan tadi ini ya. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat, maka harus dimakan. Nah, kira-kira bagaimana sih makanan ini dicerna sampai kemudian memberikan energi untuk beraktivitas seperti kita sekarang ini? Ada yang sudah bisa jawab? Bu, saya Bu. Iya, silakan Nisa. Kalau saya Bu, harus dikunyah baik-baik Bu. Oke, dikunyah yang baik, menggunakan mulut pastinya ya, gigi dan segala macam. Oke, yang lain ada yang ingin berkomentar atau kita lanjutkan? Lanjut aja Bu. Oke, oh ya tidak terburu-buru supaya pencernaannya enggak luka ya Bu. Ya, makasih ya Ucik ya. Oke, tetap semangat. Nah, betul ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai hal tersebut. Kalau begitu ada yang tahu Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar apa? Tadi kan makanan, berarti sistem pencernaan makanan. Oke, betul sekali ya. Oke, betul sekali, sistem pencernaan makanan. Tapi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku sekalian itu diharapkan ya untuk bisa menguraikan organ-organ penyusun saluran pencernaan dan fungsinya masing-masing dengan tepat, kemudian memisahkan organ penyusun saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan dengan tepat, kemudian mengaitkan nama enzim, organ penghasil enzim dan fungsi enzim dalam pencernaan dengan tepat ya. Ibu sudah share pada Google Classroom. Jadi pada fitur tugas kelas itu videonya ada di sana, ada materi, ada video, kemudian ada LKPD yang sudah Ibu upload ya dari semalam. Ada yang sudah mendownload LKPD dan materi dan serta videonya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi silahkan nonton videonya Ananda sekalian ya.
Kelompoknya Ibu bagi sesuai dengan kelompok kita yang pada pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 ada Alfiah, Nurul, dan Hadi. Kelompok 2 ada Hoirudin, Nisa, dan Uci. Dan kelompok 3 ada Hendra, Kori, Lauhul, dan Ingrid. Ya, Oke, Bu. jadi Ananda sekalian menonton video dan mengidentifikasi ya seperti apa isi dari video tersebut. Buat daftar pertanyaan ya berdasarkan yang kalian amati disesuaikan dengan LKPD. Jika Ananda sekalian menemukan pertanyaan yang tidak sesuai atau yang belum tertuang di dalam LKPD, silakan Ananda sekalian menuliskan, nanti kita akan bahas bersama pada diskusi dan presentasi. Ya, kerjakan LKPD-nya, kemudian dicatat hasil diskusinya. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, LKPD-nya ada pada fitur tugas kelas ya Ananda sekalian. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Oke, Bu. Ibu saya Bagaimana? izin ke belakangnya, Bu. Oh ya silahkan Kori. Kurang satu, Bu, bentar. Oh iya. Tetap semangat. Oh Hadi sudah ada di tempat ya? Dari tadi Hadi dicariin sama guru sebelumnya. Ada Ibu, ada di Katanya, tempat oh Ibu. ada di tempat Lagi ya? kerjain tugas. Berarti alhamdulillah ya masuk di ini di kelasnya Ibu. Masuk Ibu. Alhamdulillah. Oke, waktu sudah cukup, waktu sudah selesai. Kita cek ya LKPD-nya. Ya, Bu. Mohon maaf ini Ibu betul-betul tidak bisa melakukan share screen, jadi tidak bisa menampilkan LKPD-nya, tetapi Ananda semua telah memegang LKPD yang telah di-download ya. Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. kita Iya. mulai dari nomor 1, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 3 terlebih dahulu, jangan kelompok 1 terus. Silahkan perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya untuk tabel nomor 1. Kelompok 3 ada Hendra, Kori, Lauhul, Ingrid. Ingrid Oh, iya, boleh Bu, saya, Ingrid? Bu, ya? Oke, siap. Bu. Silahkan. Untuk nomor 1 itu mengenai alat-alat pencernaan makanan, Ibu ya. Iya betul, dari video sudah kelihatan ya perjalanannya ya, hanya tidak Iya, Ibu. disebutkan. Oke, silahkan. Iya. Ini oke. Ada beberapa saluran pencernaan di situ yang kita harus menentukan. 1 itu mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Kemudian ada untuk petunjuknya kelenjar pencernaan. Ada kelenjar ludah, kelenjar pankreas, Ibu. Oke, terima kasih Ingrid. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Kelompok lain, apakah sama atau ada yang berbeda? Benar ya, kelenjar pankreas, Bu ya? Iya benar, ada kelenjar ludah, ada kelenjar pankreas. Benar sayang. Oke. Ada yang ingin berpendapat? Bu, Ya, silakan Nisa. saya, Bu, belum ngerti sih yang mana sih saluran, yang mana kelenjar. Oke. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, perbedaan ini nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Ada yang bisa menjawab? Yang lain? Saluran yang mana sih? Kelenjar yang mana? Khairuddin bisa enggak? Kelenjar. Kalau saluran seperti selang ya, Bu? Belum, Bu, mungkin ya? belum. Oh, belum ya. Oke, Ingrid kenapa? Kalau saluran mungkin seperti selang ya, Oke. berbentuk bulat saluran air begitu mungkin ya, Bu ya. Kalau saluran- kelenjar mungkin kelenjar berbeda-beda mungkin Bu, bentuknya nggak ada yang sama mungkin, saya nggak tahu. Oke. Jadi Ibu jelaskan di akhir ya, Nisa ya. Kelenjar dan saluran jelas adalah 2 hal yang berbeda, namun mereka saling melengkapi ya satu sama lain dalam fungsi. Nah, kita ke nomor 2 dulu ya. Fungsi lidah pada proses pencernaan di dalam mulut. Silahkan untuk kelompok 2 mewakili. Hoirudin, Nisa, Uci. Oh, boleh Bu, saya Bu. Oke, Hoirudin, terima kasih. Ya, fungsi lidah itu
Ya, salah satunya adalah membantu mengunyah makanan, Bu. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut. Lidah juga bisa membantu dalam mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Oke, ini di Gitu. dalam mulut ya. Jadi Ananda Iya. sekalian yang dijelaskan sama Hoirudin itu lidah ya. Oke, kita ke ada yang menanggapi pendapat lain atau semuanya sama dengan Hoirudin? Mengatur letak makanan. Apa, Lauhul? Mengatur letak makanan. Oke, benar sayang ya. Nambahin Bu, Iya, mendorong silakan. makanan ya. Oke, mendorong, ya mengatur letak. Jadi lidah tuh gerak-gerak ya di dalam mulut ya. Untuk berbicara, Berbicara, ya kalau berbicara kaitannya dengan pencernaan dulu ya, Kori. Iya. Oke, Jauh ini Kori, siap. fokus. Fokus kok dia Hoirudin karena dia karena Sama aku udah sentimen terus, Bu. iya benar. Nanda Kori tuh punya perhatian, berarti karena dia mau jawab. Jadi Ibu senang ya, jangan takut salah dalam menjawab. Ya, karena tidak ada yang salah kok. Benar. Oke. Belajar ya, Bu. Iya benar. Oke, kita ke nomor 3 ya. Berarti giliran kelompok 1 nih, terakhir. Mengapa air liur dapat mencerna zat makanan? Silahkan perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 1, Bu. Oh iya, mohon maaf kelompok Iya, 1. kelompok 1. Alfia Nurul Hadi. Ya, mohon maaf ya. Ya, saya, Bu. Saya Oke, silakan Alfia. Alfiah, Bu. Ya. Pertanyaannya, mengapa air liur dapat mencerna zat makanan? Karena air liur memproduksi liur untuk membasahi dan melarutkan makanan, sehingga membuatnya lebih mudah dan kemudian dicerna. Sebelum makanan masuk ke dalam perut, air liur memecah makanan tersebut dengan bantuan enzim amilase yang membantu pati terpecah di mulut. Oke. Bagus ya, lengkap. Terima kasih Alfia. Nah, sekarang Ibu. pernah dengar enzim petialin enggak? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau misalnya nanti di beberapa sumber tuh ada yang mengatakan enzim petialin ya yang ada di dalam liur, kelenjar ludah, ya, itu sebenarnya adalah jenis dari enzim amilase pada mulut ya. Jadi bismillah nanti jangan rancu aja, ya. Jadi boleh dijawab enzim petialin, kalau tidak ada di pilihan boleh dijawab dengan enzim amilase. Oke. Nah, Ananda sekalian, ada pertanyaan seputar sistem pencernaan yang kita pelajari hari ini, khususnya alat-alat pencernaan, saluran kelenjar, dan enzim yang terlibat ya. Kelenjar pencernaan, tadi dijawab sama Ingrid, kelenjar ludah, kelenjar pankreas. Itu kita punya satu lagi ya, hati ya Ingrid ya. Oh iya, Bu ya. Hati itu menghasilkan empedu ya atau bilirubin. Sebenarnya di beberapa literatur itu menganggap lambung dan usus halus karena menghasilkan enzim juga menganggap bahwa ini adalah kelenjar pencernaan. Namun yang dimasukkan itu hanyalah kelenjar besar ya, yaitu kelenjar ludahnya, kelenjar pankreasnya dan hati. Ya. Oke, Bu. Oke. Sayangnya Ibu tidak bisa melakukan share screen ya. Jadi penguatannya intinya adalah Ibu ingin Ananda sekalian melakukan review ya. Siapa yang ingin melakukan menyampaikan kesimpulan pada materi kita hari ini? Silakan yang belum menjawab sama sekali. Hadi mungkin. Hadi yang baru datang. Ibu mau cek keaktifannya. Ayo Iya, Hadi. Ibu. Kesimpulan kita sayang hari ini apa? Iya, hari ini Ibu kita sudah belajar gimana cara makanan masuk ke dalam tubuh kita, Ibu. Oke. Jadi seru banget dah. Jadi kalau kita makan ternyata ada ilmunya juga, Bu ya. Keren-keren. Iya. Tadi disebutkan jangan buru-buru ya, masuk ke mulut dulu. Pakai doa, Bu Dikunyah. ya, pakai doa. Iya, pakai doa ya. bener. Dikunyah ya, jangan langsung telan. Ya, Oke, karena kita oke, punya oke. gigi ya. Kita punya gigi di dalam mulut untuk pencernaan secara mekanik selain kimiawi. Ya, Oke. jadi ada gigi dikunyah dulu, ditelan, nanti ada gerakan-gerakan tertentu ya, gerakan peristaltik pada lambung dan usus halus. Ya, ini juga untuk menghancurkan, dibantu dengan enzim-enzim ya selama makanan ini terlewat ya ke usus halus, usus besar, kemudian ke rektum dan ke anus. Ya, ada yang
bertanya lagi tentang sistem pencernaan yang kita bahas hari ini? Cukup, Bu. Berarti saya salah selama ini ya Bu ya, makan karena udah pulang sekolah makan 3 kali kunyah telan, 3 kali kunyah telan. Berarti saya salah. Nggak ada yang salah kok Nanda, nggak ada yang salah. Selama masih dicerna sebenarnya nggak ada masalah, tetapi efeknya itu bisa ke gangguan pencernaan. Ya, karena tidak dikunyah dengan baik itu bisa menyebabkan lambungnya nanti kesulitan untuk mencerna. Sakit ya Bu ya? Iya benar sakit, bisa mah. Kayak Mah ular, bisa kayak ular ya? menyebabkan pankreasnya Baru pecah tahu dan ya. segala macam. Benar. Ya, Oke, mengeluarkan cairan kuning, urobilin masuk jadi 40 hepatitis. kali kunyah, Bu. Iya, kenapa? Berapa kali kunyah? Ya sehalusnya. 40 ada sunahnya 40 kali sunah. Ah. 40 Uci kali tahu kunyah. Iya, tahu iya. sunnah juga Uci Tapi- ya, Lama, tahu Bu sunnah. Cik. Iya, Lama, tapi kalau lama. makan Saya makan puding, lapar ya. Ucik nanti kalau makan puding jangan 40 Nggak kali. sempet ngitung, ya. Pudingnya nggak habis-habis sayang ya. Oke. Mas sambil zikir kayaknya 40 kunyahan. Oke, Masya Allah. Ibu senang sekali karena sudah siang tetapi semangatnya luar biasa ya. Oke, Ibu mengapresiasi semua kelompok yang sudah melakukan presentasi, sangat bagus, sangat baik, terutama oleh kelompok 3 di awal tadi. Ya, yang lain boleh meningkatkan pada presentasi selanjutnya. Ibu memberikan tugas ya untuk kalian minggu depan, itu silahkan kalian membuat video animasi bagaimana perjalanan makanan itu mulai dari mulut yang melibatkan semua saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Boleh menggunakan animasi, sayang yang sederhana, boleh menggunakan teks ya. Intinya kalian membuat video yang menarik gitu ya untuk ditampilkan. Nah, terima kasih LKPD yang tadi dikerjakan, tolong diupload kembali hasilnya ke Google Classroom ya. Oke. Oke, ada evaluasi di fitur tugas kelas di Google Classroom. Itu kalian bisa menjawab soal-soal, ada kurang lebih 10 soal pilihan ganda ya. Silakan dijawab, nilainya nanti akan masuk secara otomatis. Namun Ibu tidak menampilkan jawabannya sayang, nanti kita akan bahas di post tesnya. Ya, supaya kalian tidak nyontek satu sama lain, nanti keluar jawabannya yang lain nyontek. Ya, oke, terima kasih, tetap semangat, ingat jaga iman dan imun, pandemi belum berakhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.